Aina Aziz Lutfiani, selebgram kelahiran 1995 yang menikah dengan Sefria Hotman pada 2020 dan dikaruniai 2 orang anak ini memiliki perusahaan di bidang konsultan bangunan dan gedung yang dibangun bersama dari nol. Perempuan yang viral lantaran videonya melabrak pelakor dan dibawa ke kantor polisi pada Agustus 2022 ini, suaminya diduga berselingkuh dengan perempuan berinisial DNA yang merupakan karyawannya sejak Januari 2022. Baik, kita sudah bersama dengan Aina Lutfi dan juga ini kuasa hukumnya Mas Tommy begitu ya. Kita akan membahas ini, kemarin juga sempat ramai beritanya, viral juga kamu posting gitu ya, ada artikelnya viral. Kisah selebgram Aina Lutfi yang dilaporkan ke polisi usai labrak selingkuhan suami. Pelakor minta uang damai 200 juta begitu ya. Ini Aina juga seorang pengusaha sebetulnya ya kan, kamu buka usaha sama suami kamu. Iya, dan si yang bersangkutan itu sebagai karyawan waktu itu ya. Oke, coba kita lihat di postingannya Aina, ada postingannya Aina ya. Nih kan, ini yang laporannya bahwa ini sebenarnya kejadian sudah setahun yang lalu, gitu ya. Setahun yang lalu kamu menangkap basah itu. Ke perselingkuhannya, Ya, aku tahu adanya terjadi perselingkuhan suami dengan karyawan itu setahun yang lalu sebenarnya. Setahun yang lalu. Gitu. Tapi aku baru ditetapkan jadi tersangka ya tahun ini, maksudnya 2023. Padahal dilaporannya udah di tahun lalu ya. Iya, mereka ngelaporinnya tahun lalu. Dan ini pasal yang dikenakan adalah pasal penganiayaan berat. Iya. Oke, dari kuasa hukum kita tanya pendapatnya gimana? 351 ya. Iya. Unsur-unsurnya kan. Unsurnya kan kalau penganiayaan berat ada beberapa unsur yang harus terpenuhi. You know? Betul. Iya. Tadi unsur subjeknya adalah penganiayaan berat yang intinya kontak fisik dan mengalami luka berat. Luka berat sehingga tidak bisa beraktivitas gitu kan. Nah, itu kan dibuktikan melalui visum. Iya. Nah, visum itu sendiri yang harus dibuktikan. Karena saya masuk kebetulan jadi PH-nya Aina itu begitu Aina dalam posisi yang sudah jadi tersangka. Oh. Jadi dia berat sekali karena kemarin itu dia dapat intervensi cukup berat. Maka saya datang, akhirnya saya ke kepolisian, pihak kepolisian akhirnya menyarankan untuk tidak dilakukan penahanan. Tadinya mau dilakukan penahanan. Iya, dalam masih kondisi masih hamil. Mau handphonenya mau disita. Nah, ini cukup unik ini kasus ini karena dalam posisi dia tidak melakukan kontak fisik yang berat, tapi dia harus Ditahan. Dikenakan tersangka dan mau ditahan, mau diambil handphonenya. Pada saat kamu sedang hamil berapa bulan waktu itu? Hamil Itu udah besar ya. Iya, udah mendekati untuk melahiran. 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 Kejadian pada saat kejadian itu juga kamu sedang hamil. Lagi hamil. Iya. Hamil anak kedua. Pasti berat buat kamu nih menjalani ini. Dan Sangat kamu berat. belum ada kuasa hukum pada saat itu. Sudah. Sebelumnya aku sudah pakai kuasa hukum karena kan memang sedari awal aku pengennya ngelaporin gitu. Aku tahu kejadian ini tuh mereka melakukan perselingkuhan tuh aku diem, aku tahu, tapi aku tidak melakukan kayak interogasi ke suami gitu. Tapi aku untuk menunggu momen dan mengumpulkan bukti gitu. Makanya sampai akhirnya aku dapat benar-benar ada buktinya, disebut namanya kalau memang selingkuhannya si ini gitu. Akhirnya ya udah besoknya aku ketemu dengan si pelakor itu dan terjadilah ada adegan yang aku marah-marah. Sempat marah-marah dan itu yang kemudian jadi kayak alasan. Padahal pada saat kejadian dengan laporan itu ada jeda 5 hari ya. Laporan kamu dituduh menganiaya Ya, itu. jadi kejadian dan dia buat laporan itu ya sekitar ada jeda seminggu. Oh, seminggu Ya bahkan. hampir, ya tanggal berapa dia bikin laporan itu ya. Kejadian tanggal 9 kalau nggak salah dia bikin laporan. Oke. Jadi visumnya itu sudah janggal, artinya tidak pada waktu itu dia melakukan visum, tapi sudah 1 minggu. Dan kalau dilihat dari bentuk penganiayaannya itu katanya ada memar di sini. Nah, kalau memar kan bisa dibuktikan secara klinis ya. Ada saksinya harusnya. Ada gitu ya. saksinya. Nah, ini kita lagi mau melihat apakah kita mau upaya hukum, apakah ini kan kita minta tolong ditarik kasusnya ke Mabes Polri atau ke Polda sehingga kasus ini terangkan. Maksudnya dari mana dia menersangkakan Aina ini, dasarnya apa? Atau mungkin kita melakukan upaya tadi pra-peradilan. Pra-peradilan. Ya, Oke. itu langkah kita. Langkah hukumnya. Langkah ya. hukum setelah seperti ini kan gitu. Ya, baik. Tadi dikata ada intervensi yang luar biasa. Itu Ya. tekanan dari mana? Wah, itu yang kita masih sampai detik ini masih kita belum bisa memastikan siapa atau ada aktor intelektual yang di belakangnya apa, saya nggak berpaham. Tapi kamu yang merasakan ya? Iya, yang merasakan Aina karena saya di sini kan mengawal beliau. Oke.
Aina, ini kan kita mau tanya ya, kan kamu tahun lalu sudah dilaporkan dugaannya adalah penganiayaan berat, sehingga kamu kemudian dipanggil menjadi saksi dan lain sebagainya. Nah, kamu dan suami kamu kan memutuskan untuk tetap berusaha mempertahankan rumah tangga, betul ya? Suami kamu gimana supportnya ketika tahu bahwa ya orang yang sebetulnya kamu sakit hati itu malah justru melaporkan kamu, istri sahnya? Ya, respon pertama dia sih cuma bilang bodoh sih kalau dia kayak gitu, karena kan aku juga udah mengakui gitu. Kenapa kita ini orang yang salah malah jadi mengintimidasi kamu. Tapi ada nggak upaya suami kamu untuk maksudnya ya berkomunikasi gitu untuk udahlah gitu? Enggak, karena kan memang itu udah komitmen saya untuk merujuk, kita yang benar-benar nggak ada komunikasi lagi dengan pihak sana gitu. Itu udah komitmen kita bersama sih. Tapi kamu kalau di tulisan kamu ya, di situ kan ada, kamu sempat ngomong nih tadi, coba baca lagi, ulang ada ini kan, di situ jelas tertulis ya surat panggilan untuk aku dimintain keterangan terkait laporan ini. Di situ juga tertulis kejadian baru bikin laporan. Terus ada yang tentang apa sih 200 juta. Memang sudah pernah ada perdamaian, upaya-upaya perdamaian, ada minta ganti rugi dan lain sebagainya? Jadi yang aku bingung ini kan dari pihak mereka yang nge-push dan selalu berusaha buat gimana caranya saya terus diproses di kepolisian gitu. Sampai akhirnya lawyer saya yang sebelumnya itu ngasih tahu ke saya kalau misalnya dari pihak mereka meminta untuk gimana kalau kita mengadakan RJ gitu, perdamaian gitu. Dari setelah Restoratif justice. setelah aku yang berkali-kali bolak-balik di kantor polisi, berjam-jam ditanya jawab, akhirnya tapi aku di situ nggak datang kan, karena kondisi juga aku lagi hamil, prosesnya masih stres. Jadi ketemu lawyer, mereka membicarakan gimana caranya ini kasus ya sudah selesai dengan kekeluargaan gitu. Cuma yang aku nggak habis pikir, kenapa kalau misalnya memang selesai dengan secara kekeluargaan, kenapa malah saya yang dilaporkan? Sedari awal ya harusnya tidak ada laporan sih sebenarnya. Kamu sempat ngasih duit? Nggak mau aku. Jadi di situ lawyernya bilang kalau misalnya kita ngasih pilihan, boleh kita mau damai, asal Bu Aina minta maaf dengan si ini, suami minta maaf juga dengan si ini, bikin video permintaan maaf, diupload ke Instagram. Intinya saya yang harus minta maaf sama si ini gitu. Nggak kuat ya. Soalnya batinnya. Terus intinya setelah dari situ lawyernya juga bilang nggak cukup di situ sih, kita juga minta untuk kerugian material. Di situ dia sebutkan kurang lebih seperti itu gitu. Dan yang bikin saya sedih juga yang turut dilaporkan bukan cuma saya gitu loh di sini, tapi ibu saya yang nggak ngapa-ngapain juga dilaporkan. Adik saya sama sahabat saya juga ikut dilaporkan gitu. Yang menjadi saksi pada saat kamu mengumpulkan bukti. Enggak, yang karena pada saat aku ketemu si perempuan ini, mereka menemani saya karena kan kondisi saya lagi hamil gitu loh. Adik saya itu cuma nyupirin, ibu saya ya di situ cuma nangis gitu. Namanya anaknya tahu dikhianati seperti ini gitu loh. Kamu bolak-balik pada saat hamil, kamu mengetahui keadaan seperti itu, kamu ya istilahnya dilaporkan kamu bolak-balik itu kan juga dalam keadaan hamil. Apa kondisi yang kamu alami secara mental? Apa yang kamu? Jadi aku tuh sempat beberapa kali hampir depresi, hampir keguguran waktu suami pergi. Waktu suami pergi sama perempuan ini, aku tuh ada di klinik hampir 3 hari. Saya hampir keguguran karena stres. Saya mengetahui kalau ternyata selingkuhannya itu karyawan saya sendiri gitu loh. Yang nemenin di situ cuma sahabat saya, suami saya pergi sama perempuan. Bukankah kamu juga sempat berencana untuk melaporkan pasal? Ada pasalnya kan, pasal perzinahan. Masih berjalan kah itu? Masih, pasal 284. Ya katanya kan prosesnya sudah SPDP ya, dimulai penyidikan. Nah proses penyidikan ini kita melihat kok dari pihak kepolisian ini masih belum menetapkan tersangka dari keduanya. Mungkin kan dua-duanya pasti dijadikan tersangka nih, pelaku kan, pelaku dari tindak pidana 284. Nah antara si DF dengan suaminya Aina. Nah ini sampai detik ini belum ada. Padahal itu ancaman hukumannya berapa lama? Sebetulnya ancaman hukumannya sih tipiring ya, tindak pidana ringan kan. Justru yang berat ancaman saya.
8 bulan sampai 1 tahun. Tapi kan ini kita melihat ini bukan itunya, bukan dari Lama hukumannya. lama hukuman, tapi bagaimana ini menjadikan efek jerahnya juga. Oke. Ini bisa nggak sih masuk juga ke dalam pasal bahwa pada saat terjadinya tindakan perzinahan itu, ya, itu kan dia juga mengalami apa istilahnya ya, secara mental, iya, mengalami penganiayaan. Nggak ada rencana juga untuk laporan lain. Selain itu, jadi jangan kemana, tetap di Rumpi.